ISAT tengah melakukan transformasi bisnis dari telkom menuju teko. Kami tim Siwan dari Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Dr. Evi Nur Afifah SMSE merekomendasikan beli atas saham ISAT pada target harga 2.713 dengan potensi kenaikan 27,96%. Dari segi bisnis, portfolio ISAT terdiri dari seluler, MIDI, dan telekomunikasi tetap. ISAT berhasil mencatatkan CAGR pendapatan 16% yang didukung oleh strategi AI Native Telco, AI Teko, dan AI Nation Shaper melalui AI Northstar. ISAT memimpin pada aspek lingkungan dengan kinerja signifikan dalam 3 tahun terakhir. Penggunaan energi terbarukan meningkat 34 kali lipat, sementara emisi GRK ditekan hingga 47%. Ke depan, perusahaan menargetkan penurunan emisi 60% serta ekspansi pemasangan panel surya. Indikator worker turnover menunjukkan ISAT memiliki rasio terendah dibandingkan kompetitor, hasilkan tingkat kepuasan pekerja yang tinggi. Dalam aspek keberagaman, ISAT melakukan pendekatan moderat dengan target pelipat gandakan manajemen senior perempuan pada 2028. Komitmen ini didukung oleh skor tata kelola yang melampaui pesaing dan industri. Berdasarkan analisis tim kami, ISAT memperoleh skor 4,03 dari 5. Kami juga menguji dampak ESG terhadap beta berdasarkan penelitian terdahulu dan menemukan hubungan negatif yang menghasilkan potensi upside sebesar 6%. Namun hasil ini tidak signifikan. Kami percaya bahwa harga saham ISAT akan meningkat menuju angka 2.713 melalui 3 katalis utama. Katalis pertama, peningkatan ARPU ISAT melalui transformasi AI. Katalis kedua, ISAT membangun ekosistem AI melalui berbagai kolaborasi. Dan katalis ketiga, ISAT memiliki neraca yang solid menuju transisi AI. Angka ARPU pada BDW Indonesia masih berada di bawah median ASEAN. Ini menandakan ruang monetisasi seluler masih terbuka lebar. ISAT berhasil menangkap ruang tersebut melalui transformasi AI. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ARPU hingga 44.000 pada kuartal 4 2025. Sebagai komitmen terhadap transformasi AI, ISAT berkolaborasi dengan pemain AI dunia seperti Nvidia, Qualcomm, dan Huawei. Kolaborasi ISAT sudah memberi dampak nyata, mulai dari pendapatan cloud 28 juta USD, integrasi AI RAN pertama di ASEAN, hingga penguatan ekosistem digital melalui IDCAM dengan 380.000 peserta. Transformasi AI ISAT didukung dengan posisi keuangan yang sehat. Angka free cash flow setelah dividen 2025 sebesar 17 triliun dengan biaya modal sebesar 13 triliun. Ini memungkinkan ISAT untuk membiayai biaya modal melalui laba operasionalnya. Selain itu, rasio debt to EBITDA ISAT masih di bawah peers dengan angka 0,4 kali. Ini juga memberi ruang bagi ISAT untuk aksi debt financing. Dari sisi keuangan, ISAT mencatatkan revenue 56,5 triliun di 2025, ditopang dengan 3 segmen utama. Seluler sebagai kontributor terbesar di 83%, MIDI yang terus tumbuh dengan CAGR 12%, dan telekomunikasi tetap yang memang sedang melandai secara struktural. Yang menarik, struktur neraca ISAT sangatlah sehat. Net debt EBITDA hanya 0,4 kali, jauh di bawah median industri 0,6 kali, didukung dengan gearing ratio yang terus membaik dari 2,4 kali menuju proyeksi 1,5 kali di 2030. Free cash flow yang solid juga memungkinkan ISAT berkomitmen memberikan DPR 70% hingga 2030. Untuk valuasi, kami menggunakan blended approach, 80% di CFF, dan 20% relative valuation. WACC kami tetapkan di 12,11% dengan terminal growth 3,24% yang mengacu pada pertumbuhan sektor telekomunikasi dan GDP real. Hasilnya, intrinsic value ISAT berada di 2.781. Dari sisi relative valuation, ISAT saat ini diperdagangkan di EV/EBITDA 4,5 kali, berbeda sedikit dengan median peers 4,6 kali. Ini mengidentifikasikan ISAT diperdagangkan mendekati valuasi peers. Blended target price kami 2.713 atau upside 27,96%. Terakhir, risk to target price dari 10.000 simulasi Monte Carlo, probabilitas buy mendominasi di 67,6%. Analisis skenario bull case menunjukkan upside 45% dan bear case 17%. Secara sensitivitas, pergeseran WACC 2% menggerakkan valuasi di kisaran 2.212 hingga 3.682, mencerminkan risk reward yang asimetris dan menarik. Meskipun kami yakin pada target harga ISAT, kami mengidentifikasi 5 risiko utama yang dihadapi ISAT. Pertama, perang tarif internet akibat aksi merger kompetitor meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan harga. Kedua, ancaman keamanan siber karena kapabilitas perlindungan data tertinggal dari kompetitor. Ketiga, potensi kegagalan integrasi AI dalam pengembangan bisnis ke depan. Keempat, pelemahan daya beli yang mendorong substitusi produk. Kelima, perubahan cuaca ekstrim beresiko merusak BTS dan menurunkan kualitas jaringan. Selain itu, kami mencatat 2 risiko tambahan, depresiasi rupiah dan kegagalan kolaborasi infrastruktur. Dari risiko tersebut, 3 memiliki dampak signifikan terhadap valuasi dengan potensi penurunan harga 7 hingga 15% dari target. Namun, dampaknya dapat ditekan melalui strategi mitigasi yang tepat. Kedepannya, kami optimis ISAT masih memiliki ruang besar untuk bertumbuh dengan kolaborasi dan ekspansi yang masif serta didukung kepatuhan terhadap ESG.